Oke, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aurelia Sinta Wulidame Sihaan, Amala Gafar, Jennifer Regina Setiawan, Bintang Nusantara, Muhammad Rehan Hafiz, dan Muhammad Bayu Pratama akan mempresentasikan laporan tugas besar yang kedua mengenai perencanaan truk sampah untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Sumedang. Mata kuliah berpikir komputasional. Untuk subtopiknya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada komposisi, kemudian abstraksi, kemudian ada pengenalan pola, algoritma, flowchart, kesimpulan, dan terakhir ada referensi. Yang pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Pengelolaan sampah yang efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya menyebabkan volume sampah meningkat. Oleh sebab itu, perencanaan pengangkutan sampah yang efisien menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap sampah dapat diangkut secara optimal. Baik, di laporan ini kami berfokus pada perencanaan pengangkutan sampah. Untuk mencari solusi yang tepat, kami membagi masalah utama menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil. Yang pertama, mulai dari volume sampah harian, yaitu seberapa banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya berdasarkan jumlah penduduk dan rata-rata sampah per orang. Ini menjadi penting untuk mengetahui kapasitas pengangkutan yang dibutuhkan. Yang kedua, kapasitas truk yang bervariasi. Misalnya, truk dengan kapasitas 5 ton, 10 ton, atau 15 ton yang dapat mempengaruhi seberapa banyak sampah yang dapat diangkut dalam satu perjalanan. Ketiga, kami juga memperhatikan jumlah truk yang tersedia, karena ini akan membatasi seberapa banyak sampah yang dapat diangkut dalam satu waktu. Jika truk ada yang kurang dari yang dibutuhkan, maka harus menyesuaikan kapasitas atau frekuensi pengangkutannya. Keempat, frekuensi pengangkutan juga menjadi sangat penting. Hal ini harus diatur agar sampah tidak menumpuk tetapi juga tidak memboroskan biaya operasional yang tinggi. Selanjutnya, kita juga perlu merencanakan rute pengangkutan yang efisien agar waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar bisa dikurangi. Yang terakhir, kami menghitung biaya operasional seperti biaya bahan bakar dan perawatan truk untuk memastikan semua berjalan sesuai anggaran. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis semua elemen ini, kami dapat menemukan solusi yang lebih terstruktur dan efisien untuk pengangkutan sampah. Selanjutnya, pada bagian abstraksi, pada tahap ini ditemukan beberapa faktor yang tidak dimasukkan untuk menyederhanakan perencanaan tanpa mengurangi validitas hasil. Faktor tersebut ialah jenis sampah dan lokasi spesifik. Jadi perbedaan utama antara laporan ini dengan laporan pada tugas besar 1 adalah penambahan variabel truk tersedia dan analisis mengenai keefektifan truk dengan kapasitas tertentu. Di laporan tugas besar 1, fokus perencanaan lebih banyak pada volume sampah dan frekuensi pengangkutan, tanpa terlalu memperhatikan jumlah truk yang tersedia atau bagaimana truk tersebut dapat digunakan secara optimal. Nah, pada laporan ini, kami menambahkan truk yang tersedia sebagai elemen penting yang berpengaruh langsung pada efisiensi pengangkutan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena jumlah truk yang ada dan kapasitas truk itu sendiri akan mempengaruhi seberapa cepat dan efektif sampah bisa diangkut, baik dari segi waktu maupun biaya. Jadi, analisis keefektifan truk di sini maksudnya adalah kita mengevaluasi apakah truk yang digunakan sudah optimal. Misalnya, apakah truk tersebut dimanfaatkan sepenuhnya atau malah ada pemborosan ruang dan waktu. Dengan mempertimbangkan variasi kapasitas truk yang berbeda-beda, laporan ini bertujuan menyusun rencana pengangkutan yang lebih efisien, baik dari sisi operasional maupun biaya. Penambahan variabel ini memungkinkan kita untuk membuat perencanaan yang lebih detail dan terintegrasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi ekonomi dalam pengangkutan sampah. Dalam analisis yang kami lakukan, kami membagi sampah berdasarkan sumbernya, seperti sampah dari perkantoran, perumahan, restoran, dan sekolah ataupun kampus. Meskipun setiap sampah memiliki karakteristik dan komposisi yang berbeda-beda, dalam perencanaan pengangkutan ini, kami menganggap semuanya sebagai satu kesatuan. Hal ini karena dalam perencanaan pengangkutan sampah, jenis sampah yang diangkut tidak terlalu menjadi faktor yang dipertimbangkan karena lebih fokus pada efisiensi pengangkutannya. Selanjutnya, dalam memilih kapasitas truk,
Ini menjadi sangat mempengaruhi efisiensi pengangkutan. Kami memiliki beberapa pilihan kapasitas truk, yaitu 5 ton, 10 ton, dan 15 ton. Truk dengan kapasitas yang lebih besar bisa mengangkut lebih banyak sampah dalam satu kali perjalanan, yang tentunya akan mengurangi jumlah perjalanan yang diperlukan. Jumlah truk yang digunakan untuk masing-masing kapasitas tentunya juga akan disesuaikan dengan jumlah truk yang tersedia di lapangan. Selain itu, frekuensi pengangkutan juga menjadi faktor yang sangat penting dalam mengoptimalkan proses pengangkutan sampah. Semakin banyak truk yang beroperasi, maka semakin tinggi juga potensi kemacetan di jalan. Oleh karena itu, pengangkutan dengan truk yang lebih besar dan frekuensi yang lebih teratur akan lebih efektif, karena bisa mengurangi jumlah perjalanan dan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap arus lalu lintas. Dengan demikian, kami bisa membangun sistem pengangkutan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Program ini bertujuan untuk membantu kita menentukan konfigurasi terbaik agar pengangkutan sampah menjadi efisien dan biaya operasionalnya minimal. Pertama-tama, cara kerja programnya adalah menginput data dasar, yaitu populasi, jumlah penduduk di wilayah tersebut, dan rata-rata sampah harian per individu. Ini menunjukkan berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh setiap orang per hari dalam ton. Dari data ini, program menghitung total volume sampah harian dirumuskan sebagai volume sampah harian sama dengan populasi dikali rata-rata sampah. Yang kedua adalah data kapasitas dan biaya truk. Program memiliki 3 jenis truk dengan kapasitas berbeda, yaitu truk kecil 5 ton, truk sedang 10 ton, dan truk besar 15 ton. Setiap truk memiliki biaya perjalanan berbeda-beda, yaitu 50.000 untuk truk kecil, 75.000 untuk truk sedang, dan 100.000 untuk truk besar. Truk juga memiliki frekuensi perjalanan harian, seperti 1, 2, atau 3 kali bolak-balik. Yang ketiga adalah input jumlah truk yang tersedia. Kita juga memasukkan jumlah truk yang tersedia untuk masing-masing kapasitas. Yang keempat adalah proses perhitungannya. Program menghitung jumlah truk efektif yang dibutuhkan dengan membagi volume sampah harian dengan kapasitas truk dan frekuensi perjalanan. Perhitungan ini menggunakan pembulatan ke atas karena truk tidak bisa membawa sebagian volume. Selanjutnya, program menghitung total biaya operasional dengan rumus total biaya sama dengan truk efektif dikali biaya operasional per truk. Program kemudian membandingkan jumlah truk efektif dengan truk yang tersedia. Jika truk efektif lebih kecil atau sama dengan truk tersedia, maka truk tersebut dianggap efektif. Jika tidak, statusnya menjadi tidak efektif. Yang kelima adalah menentukan konfigurasi terbaik. Program mencatat kombinasi kapasitas, frekuensi, dan jumlah truk yang memberikan biaya operasional paling rendah. Kombinasi ini disebut sebagai hasil terbaik. Output dari program ini setelah perhitungan selesai adalah volume sampah harian dalam ton, kapasitas truk terbaiknya, frekuensi pengangkutan terbaiknya, jumlah truk yang diperlukan, dan total biaya operasional per hari dalam rupiah. Agar mendapatkan output jumlah truk yang efektif, kami tidak menggunakan data yang akurat dengan kondisi populasi di Kabupaten Sumedang, karena program ini memang dirancang untuk menyusun perencanaan truk sampah yang paling efektif untuk Kabupaten Sumedang ke depannya. Dengan itu kami menginputkan populasinya yaitu 1.178.235 orang dengan mengurangi rata-rata sampah hariannya dari 0,0004 ton menjadi 0,0004 ton dengan memasukkan jumlah truk tersedianya untuk truk kecil, truk sedang, dan truk besar itu masing-masing 12 buah. Oke, jadi laporan ataupun tugas besar 2 kami ini dapat menghasilkan kesimpulan, yaitu dengan menerapkan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan desain algoritma. Tugas besar 2 atau laporan kami ini memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi sistem pengangkutan sampah. Hasilnya tidak hanya efisien dalam penggunaan sumber daya, tapi juga berdampak positif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini dapat diterapkan lebih luas dalam pengelolaan sampah perkotaan untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.
Dan untuk referensinya sendiri kami mengambil dari Badan Pusat Statistik dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Dan sekian dahulu untuk presentasi kami untuk tugas besar dan laporan yang kedua ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.